Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Saat ini Pastor Daud ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari dasar pelayanan, bagaimana kuasa Tuhan bekerja ketika banyak orang-orang yang terikat dengan kuasa Roh Kudus. Mereka mengalami lawatan Tuhan dan mereka akhirnya dilepaskan. Beberapa kali Pastor Daud diminta untuk berdoa kepada orang-orang yang memang tadinya mereka itu mengikatkan diri dengan kuasa kegelapan, dan karena ada satu hal yang membuat mereka akhirnya menanggung akibatnya, karena ketika mereka mengikatkan diri dengan kuasa kegelapan, ada perjanjian darah yang mereka tidak bisa ingkari, saudara, dan itu sebabnya banyak persoalan-persoalan muncul, apakah sakit penyakit, apakah tulah, ataupun keadaan-keadaan rumah tangga yang akhirnya berantakan. Kemudian Pastor Daud diminta untuk mendoakan mereka, dan akhirnya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, mereka semuanya dapat dilepaskan karena mereka mau percaya dan menerima Tuhan Yesus. Nah, beberapa video ini adalah satu contoh dan bukti bahwa mereka-mereka yang tadinya dikuasai oleh kuasa kegelapan dan akhirnya dilayani sampai selesai, dan akhirnya mereka ada yang tadinya sakit, gatal-gatal dan alergi, dan mereka sudah ke dokter tapi dokter tidak menemukan penyebabnya. Semua dicek normal, darah, ginjal dan semuanya dicek, bahkan alergi pun tidak ada, tetapi tubuh mereka merah dan gatal-gatal. Dan akhirnya ketika kita layani, kita konseling, dan mereka memang mengakui bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di dalam persoalan mereka. Nah, untuk lebih lengkapnya kita saksikan dulu video berikut ini. Keluar cepat, keluar, 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 haleluya, keluar, keluar. In Jesus name, Lord. Yes. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus. Keluar. 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 Aku perintahkan engkau demi nama Yesus. Keluar. In Jesus name, Lord. Haleluya, haleluya. Yes, keluar. Keluar, keluar. 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 Engkau tidak punya kuasa. Engkau tidak punya kekuatan. Cepat keluar, 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 cepat, cepat. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
Ya, kita sudah menyaksikan beberapa potong video yang Pastor Daud sengaja memang merangkainya agar kita belajar, saudara-saudaraku, agar kita tidak mudah untuk percaya kepada sesuatu ajaran atau seseorang yang mengatakan bahwa orang itu dapat menyelesaikan masalah atau memberikan solusi kepada saudara-saudara yang mungkin saudara-saudara sedang mengalami persoalan atau masalah, ya. Karena di balik itu semuanya, saudaraku diberkati oleh Tuhan, kecuali di dalam Tuhan Yesus. Tentunya semua orang-orang yang memberikan jasa ataupun pernyataan bahwa mereka bisa memberikan solusi terhadap persoalan dan masalah saudara, tentu itu tidaklah gratisan. Bahkan kadang-kadang mereka akhirnya menjebak orang-orang yang tidak beriman menjadi pengikut-pengikut kuasa kegelapan yang membuat mereka bukan bertambah baik tetapi bertambah buruk. Ya, ada banyak orang bermasalah dengan ekonomi. Ya, mereka bekerja dan mereka berusaha melakukan bisnis, tapi mereka merasa tidak pernah booming atau mereka tidak pernah berhasil. Bahkan orang-orang yang berambisi agar cepat kaya atau ingin memiliki banyak hal dan dianggap sukses, saudaraku, dan banyak orang akhirnya mengambil jalan pintas, mengikatkan diri mereka dengan sumpah, dengan perjanjian, dengan kuasa kegelapan. Dan akhirnya ketika mereka, sekalipun bahwa perjanjian itu akhirnya digenapi dan mereka bisa menikmati hidup dengan kaya raya, tapi mereka akhirnya menyesal karena ada banyak yang Pastor Daud temukan akhirnya mereka minta untuk dicabut atau diputuskan kutuk-kutuk itu, bahkan sumpah itu, karena mereka akhirnya menelan yang namanya perjanjian atau sumpah yang mungkin isinya adalah bahwa jikalau mereka punya anak laki-laki mereka harus dipersembahkan kepada roh jahat. Artinya keluarga ini tidak pernah memiliki anak laki-laki karena selalu gugur ataupun bisa dikatakan ini menjadi tumbal yang hidup, ya, belum lagi lahir dari kandungan, anak itu sudah langsung diambil karena memang itu sudah perjanjian. Ada lagi orang kalau dia tidak menepati janji sesuai dengan sumpah atau perjanjian lagi, saudara, ya, perjanjian dengan seseorang karena dia sudah melakukan ritual dan kemudian dia mengingkarinya, dia tidak datang-datang ke sana lagi, mungkin membawa yang namanya sesembahan atau membawa yang namanya dupa-dupa atau bisa dikatakan syarat-syarat, ya, sebagai sesembahan mereka. Nah, ada saja persoalan atau permasalahan seperti sakit penyakit lah, atau perceraian lah, atau kehilangan lah, ya. Jadi banyak sekali, saudara-saudara. Nah, banyak orang-orang tidak mengerti sampai di sini karena mereka terlalu ambisi, ya. Ada banyak lagi karena mereka terlalu ambisi dengan apa yang mereka mau kejar. Nah, semua yang didapat dari yang namanya perjanjian dengan kuasa kegelapan itu tidak ada yang gratis, ya. Selalu akan ada yang namanya tumbal atau bayar harga. Ya, jadi jangan heran saudara-saudaraku kalau banyak anak-anak Tuhan akhirnya dilepaskan dan minta didoakan, ya, pelayanan pribadi atau konseling. Ketika kita tanya lalu mereka mengakui semua perbuatan mereka, kejahatan mereka, perbuatan mereka yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya kita memimpin mereka, menuntun mereka dalam pelayanan konseling, lalu kita adakan pemutusan hubungan baik dengan roh nenek moyang, roh leluhur, roh perdukunan, bahkan roh penyembahan berhala, kuasa kegelapan, bahkan roh perdukunan. Setelah kita mengadakan pemutusan di dalam nama Yesus dengan kuasa darah Yesus, akhirnya kita doakan dan kita minta kuasa Roh Kudus untuk menjamah dan membebaskan mereka, melepaskan mereka dari ikatan-ikatan roh jahat itu, dan akhirnya mereka dibebaskan, saudaraku. Nah, seperti dalam firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudara yang
mungkin menyaksikan video ini sedikit agak tertutup hatinya, bahwa pelayanan-pelayanan seperti ini, saudara, ini adalah pelayanan-pelayanan bukan pelayanan yang baru. Karena dari zaman dulu ketika Tuhan Yesus hadir dan memimpin ke-12 muridnya, Tuhan Yesus sendiri memberikan kuasa dan otoritas agar murid-muridnya ini juga melakukan pelayanan-pelayanan pelepasan, saudaraku, ya. Jadi Tuhan Yesus pun melakukannya, karena banyak ternyata orang-orang sebelum Tuhan Yesus datang melayani di dalam dunia ini, ya, orang-orang dulu itu tidak mengerti apa-apa karena mereka belum pernah bertemu dengan yang namanya Tuhan, belum pernah mendengar yang namanya Injil, kabar baik dan keselamatan. Akhirnya apa saja mereka lakukan. Kadang-kala kalau mereka ingin menghormati Tuhan, mereka tidak tahu Tuhan yang mana, mereka bisa saja membuat sesembahan-sesembahan, dupa-dupa di rumah mereka. Bisa terbuat dari batu, bisa juga pohon, bisa juga dari benda-benda yang mereka buat sendiri, apakah keris, tombak, atau banyak lagi, saudara-saudara. Dan akhirnya itu mereka serahkan kepada dewa-dewa, kepada roh-roh jahat, dan roh jahat akhirnya memeteraikan benda-benda itu. Jadi itu sampai sekarang pun masih berlaku. Jadi ketika Tuhan Yesus datang membawa kuasa dan membawa kelepasan, banyak orang-orang yang tadinya itu memang diikat dengan kuasa roh jahat, akhirnya ketika Tuhan Yesus memerintahkan roh-roh jahat itu, akhirnya disembuhkan. Haleluya. Nah, kita akan lihat firman Tuhan yang saya akan ambil ya dari Markus pasal 6. Ya, Markus pasal 6. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua, memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, saudara, ini orang-orang yang sakit ini sebelum Yesus itu pelayanan 3,5 tahun. Sebelum Tuhan Yesus mengadakan pelayanan selama 3,5 tahun, ternyata banyak orang-orang yang sudah terikat. Ada yang sudah terikat selama 20 tahun, ada orang-orang yang sakit pendarahan 12 tahun, dan banyak lagi, saudara-saudaraku. Jadi jelas memang bahwa roh-roh jahat ini, kuasa-kuasa kegelapan ini selalu menimbulkan yang namanya sakit penyakit. Dan orang-orang harus bertobat, meninggalkan perbuatan lamanya agar mereka bisa dibebaskan. Kalau tidak bisa, saudaraku. Jadi orang harus datang kepada Tuhan Yesus dan bertobat, meninggalkan kehidupan lamanya dan menerima Injil sebagai kabar baik yang membebaskan mereka. Dan murid-muridnya mengajarkan ini, saudara-saudaraku. Mereka harus bertobat, meninggalkan kehidupan lama mereka, dan harus melepaskan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kemudian mereka didoakan, diolesi dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka akhirnya disembuhkan. Haleluya, praise the Lord. Baik, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini renungan kebenaran firman Tuhan yang Pastor Daud sampaikan. Kiranya video ini boleh menjadi pengajaran, pembelajaran bagi kita, agar kita hidup benar, hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lagi mau percaya dengan ajaran turun-temurun, ajaran nenek moyang, bahkan semua ajaran-ajaran leluhur yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus kembali kepada ajaran Allah kita, Tuhan kita yang menciptakan kita, sebab Dialah pembebas kita, Dialah yang memberikan berkat-berkat bagi kita sesuai dengan isi hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.